Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kami hormati, kami cintai, kami sayangi Ibunda, Ibu Haja Wena. Ini Ibunda nih saya sayang, kenapa? Karena masih jadi lurah bapaknya. Bapaknya saya tukang palak. Udah benar-benar itu. Saya kalau nggak punya duit saya lari ke bapak. Pak, bagi saya duit saya Pak. Begitu saya Pak Abidin, makanya saya cari ketemu di sini, ketemu deh. Kalau kata orang digaji ketemu baik di sini. Makanya saya kenal, alhamdulillah di sini anaknya Mas Andri, lalu Bang Iwan, ada lagi Mas Agung, dan terakhir Mbak Dina. Bahkan ada keponakannya namanya Haris, ya Bu. Iya saya kenal semuanya karena emang saya pokoknya kalau misalnya di sini udah kagak seperti rumah orang, seperti rumah Pak Haji Abidin almarhum saya di sini. Hadirin sekalian, alhamdulillah ini hari kita menanti masuknya maghrib di saat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika doa itu di Ramadan sama juga kita berangkat haji, semuanya kan tempatnya mustajab. Namun ada tempat-tempat yang lebih mustajab semacam di Hajarul Aswad, di Multazam, di Maqam Ibrahim. Nah kalau Ramadan mustajabnya menjelang masuknya maghrib. Makanya kita doain mudah-mudahan Mbak Dina cepat mendapat omongan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ini Ramadan, ibadah yang kalau Allah nggak ikut campur kita nggak kuat ya. Bapak, ibu, kalau Allah nggak ikut campur kita nggak kuat Ramadan. Nah orang kalau biasa ngopi jam 9 ngopi, jam 10 belum ngopi, perutnya melintir. Kita ini biasa hari-hari biasa jam 7 udah makan, jam 8 udah sarapan, tiba-tiba jam 12 belum makan, kita nggak kuat. Anak kecil mana umur 4-5 tahun tanpa makan mainnya lebih semangat dari kita, dia kuat sampai maghrib. Semuanya karena Allah ikut campur di dalam rangka ibadah di bulan suci Ramadan. Karena ini kita syukur ya, Allah masih beri kesempatan karena banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, tahun ini udah enggak lagi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma saudara, tetangga, bahkan mungkin ada saudara dan orang tua kita yang tahun lalu masih bisa bersama kita. Tahun ini mereka telah disempurnakan oleh Allah untuk melihat kebaikan Ramadan yang telah mereka lakukan. Hadirin sekalian, saya cuma cerita sedikit. Suatu hari Nabi Allah Musa alaihi salam, ini saya sering cerita ini, Nabi Allah Musa nanya sama Allah, ya Allah, kapan sih saya mati? Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa nabi yang bisa ngomong dengan Allah. Nanya, ya Allah, kapan saya mati? Kata Allah, emang apaan, siapa lu Musa? Yang penting kamu jalanin aja ibadah dengan baik, nanti waktunya meninggal. Enggak, umat saya nanya, ya Allah, sama umat kamu, yang penting siapkan amal soleh yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu ya Allah. Iya. Jadi kalau begitu baik, kata Nabi Allah Musa. Bagus Pak, kalau kita nih Allah kagak kasih tahu kita mati Pak. Ibu, bapak, Allah kagak kasih tahu kita mati. Coba kalau mati kita dikasih tahu. Ya Allah. Misalnya saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak ada lagi nanya begini nih, apa kabar? Kagak. Assalamualaikum, salam. Kapan mati? Begitu. Dan nanyanya kapan mati? Pak Haji kapan mati? Entar 2 tahun lagi. Dan Pak Ustadz 2 bulan. Ya, kata teman saya, Bapak enggak 7 hari. Lah kalau 7 hari, hari Jumat berangkat hari Kamis bisa. Ya, lagi kebingungan yang takut mati. Namun alhamdulillah kita kagak dikasih tahu bahwa kita matinya tuh kapan. Lu kalau mati dikasih tahu buat apaan ke dokter? Ya, nanti ke dokter takut mati. Buat apaan nyebrang nengok kiri kanan, jalan aja emang kagak bakalan mati.
Tak ketabrak, ketabrakan kagak mati udah ketahuan nanti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi Allah rahasiakan umur ini untuk apa? Untuk kita berastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun mati bukan karena abjad. Kalau mati karena abjad, orang kagak ada yang namanya Ahmad, Abdullah, Dina, Dian, nggak ada. Bambang, Budi, nggak ada. Semuanya dari Z. Ibunya Zulpa, suaminya Zulfikar, anaknya Zulhamidi, semuanya Z. Begitu absensi sekolah semuanya Z, nama itu semuanya. Kagak ada yang mau pakai A. Kenapa? Karena takut mati. Tapi alhamdulillah mati nggak kena abjad, sehingga kita bebas memberikan nama dengan siapa saja. Hadirin sekalian, lalu Nabi Allah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Israel, adakah ciri-ciri orang itu akan mati? Ada. Apa itu Israel? Iza kana lahu fi sya'ri syaiban, apabila kepalanya udah banyak uban. Wah, kau usah kayak nengok kiri kanan udah banyak uban, kau usah, kau merasain aja udah. Jadi syaiban itu uban. Kan kalau udah nunggu uban bukan cuma di kepala, di alis juga nunggu uban, di jenggot, pokoknya semuanya, bahkan bulu hidung kita aja nunggu uban. Ya, di mana ada rambut itu nunggu uban, itu syaiban. Lalu apalagi ya Jibril, ya Israel, manakala seluruh fisik-fisik kita sudah mulai fungsinya berkurang. Ya, mata udah belabur, buram, buta. Kan begitu kan, kalau lihat bukan dekat mahal jauh baru lihat. Terus apalagi udah budek, ya kan? Main handphone kalau ngomong begini, halo. Padahal tuh handphone udah disetel. Ini buat speaker, ini buat mic, ini buat mic, ini buat speaker. Udah budek, udah begitu dah. Lalu apalagi botak, ya kan? Alis botak, kepala botak. Lalu apalagi beser-beser kalau udah malam. Wajib kalau yang malam sering beser-beser udah ketahuan dah. Bentar lagi berangkat, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tuh yang sering beser-beser tuh. Kata suaminya, kata lo kencing muluan, kata istrinya nih, abang kencing muluan, bang baru bukan kencing. Nggak tahu nih perutku kagak enak, bukan kagak enak. Emang malaikat Israel udah mulai lirik. Lalu apalagi beser-beser, batuk-batuk, ya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu badan udah mulai bau. Badanku mulai bau, ya, bau basem, bau remason, baunya kayu putih, baunya angin. Udah bau, udah kerokan, mulu ada kerokan kuyuan. Ya kan, emang udah bau-bau kan? Baunya bau remason, bau minyak telon. Lalu apalagi setelah itu? Nah, mulailah yang namanya bongkok. Bongkok mulai kita tuh satu-satu. Allah katakan waman ammirhu yunaqisu fil khalqi apalah yakilun, manakala kalian sudah tua nanti kalian akan seperti awal penciptaan. Nanti terus sampai akhirnya setelah bongkok kita menjadi manusia. Kalau Allah umurnya beri panjang, nah ini nih, saya ini temennya anak ya Mak Haji, Bu Haji Wena begini, soleh anak. Kalau Bu Haji anaknya dia polisi, Mas Agung mungkin pangkatnya sekarang udah AKBP kali, atau kompol, udah kompol, pernah jadi polsek. Kalau ini Pak Ade yang saya tahu terakhir waktu saya dulu kecamatan Penjaringan, camat Penjaringan. Oh sekarang saya tahu kalau Mbak Dina itu lurah Tebet. Saya tahu kalau Mas Iwan itu dia properti. Orang saya tahu semuanya, cuma datang itu saya nggak tahu. Ya, jadi saya tahu emang seperti adik, seperti keluarga sendiri. Jadi begitu Bu, setelah kita udah tua itu nanti kita akan kembali pikun. Nah itu wajib sunatullah. Kalau kita kagak pengen anak orang tua kita cepet pikun, sering dihibur. Kenapa? Kalau dia kurang hiburan, nanti lama-lama rebaan itu, berbaring di rebaan, mulai udah ngelipet. Kalau udah ngelipet kelar hidup tuh buat emak kita. Iya, kalau udah mulai ngelipet itu, dilipat sini, lipat sono. Nah, nggak lama lagi dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena masih banyak acara belum santunan.
Ya, belum doa, ini aja yang saya dapat sampaikan. Intinya kita doakan mudah-mudahan keluarga almarhum Allah yarham Bapak Abidin Mustafa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita seluruhnya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.